Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwi Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahmaduhu wa ashkuruh wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ij'alna ya Rabbana mimman sara ala nahjir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana washfi mardana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidatit thair. Yadkhulu, masuk, al jannata, ke surga, aqwamun, orang-orang, afidatuhum, yang hati mereka, mislu afidatit thair, seperti hati burung. Hadis ini jamaah Jum'ah memberikan penjelasan ke kita bahwa di antara ciri ahli surga atau orang yang berhak besok masuk surga Allah adalah orang yang di dunianya memiliki hati seperti hati burung. Kita ini orang beriman, Pak, yang yakin bahwa nanti ada kematian, ada kehidupan setelah kematian, ada hari kiamat, ada surga, ada neraka. Yang keyakinan tersebut menghantarkan kita rindu surga dengan berlomba-lomba beramal saleh. Yang keyakinan tersebut menghantarkan kita pada rasa takut akan siksa api neraka, sehingga kita enggan berusaha keras untuk tidak bermaksiat.
Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ciri ahli surga itu adalah orang yang memiliki hati burung, keimanan kita mendorong kita bertanya-tanya, Pak, seperti apa sih hati burung? Karena kita pengen benahi hati kita agar hati kita seperti hati burung, lalu layak masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kebahagiaan melebihi kebahagiaan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pertanyaan-pertanyaan tersebut, ya kita mencari, ada satu kitab jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, namanya Al-Minhaj, karyanya Al-Imam An-Nawawi, Syarah Sahih Muslim. Kata para ulama, kitab ini kitab syarah terbaik Sahih Muslim. Kalau kitab syarah terbaik Sahih Bukhari, kata para ulama, Fathul Bari, karyanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di Sahih Muslim diceritakan bahwa fuadut thair, hati burung itu lahu salasu ma'anin, memiliki 3 makna. Yang pertama khasyah, yang kedua riqqatul qalb, dan yang ketiga adalah tawakal. Tiga-tiganya harus ada kalau kita rindu surga dalam diri kita. Kita bahas jamaah Jum'ah pendek-pendek tentang ketiganya ya. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang pembahasannya. Yang pertama khasyah. Khasyah itu rasa takut murka Allah. Itu yang diungkap Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Rasa takut akan murka Allah ini yang membuat kita hadir ke majelis ilmu, Pak. Pengen tahu yang haram yang mana, yang halal yang mana, yang wajib yang mana. Rasa takut akan murka Allah ini juga membuat kita kemudian kalau ibadah takut salah, takut Allahnya murka, sehingga ibadahnya dengan ihsan, kualitas terbaik. Rasa takut akan murka Allah ini juga yang menjadi benteng kita dimanapun kita berada, kemudian kita menjaga diri agar tidak bermaksiat. Bukan kelihatan soleh hanya di muka umum, tapi menjadi orang yang hina dan ahli maksiat ketika sendirian. Na'udzubillah. Ini yang disabdakan Rasulullah, ittaqillah haitsu ma kuntah, ya. Punyalah jiwa takwa dimanapun kamu berada. Orang-orang yang memiliki jiwa khasyah ini Allah ceritakan dalam Al-Quran surah Qaf, surah 50. Ayat 33, ayat 34, Allah berfirman, man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, man siapa khasyiyah, yang punya jiwa khasyah, rasa takut Allah murka. Padahal Allah Ar-Rahman, Maha Penyayang, yang senantiasa mengampuni dosa hambanya, yang senantiasa sayang terhadap hambanya. Tapi dia tetap memiliki jiwa khasyah, tidak gegabah dalam menjalani syariah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang ketika berinteraksi dengan Allah punya jiwa khasyah, itu Allah katakan dalam Al-Quran, udkhuluha bisalam. Hai orang yang memiliki jiwa khasyah, kalian semuanya masuklah ke dalam surga bisalam, dengan salam. Salam ini kalau dalam tafsir Qurtubi memiliki 2 makna. Juga saya baca di tafsir-tafsir yang lain mirip-mirip, Pak. Yang pertama, bisalamatin minal azab. Nanti di hari kiamat tuh lancar. Bukan alumni neraka, bukan orang yang susah di hari kiamat, tapi dimudahkan urusannya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua lebih dahsyat lagi, bisalamin minallah, masuk surganya dikasih ucapan selamat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Salamun alaika ya ahlal jannah. Selamat antum ahli surga, ya Allah.
Mudah-mudahan itu kita jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari kiamat lancar, masuk surga diberi ucapan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mesti ditumbuhkan adalah jiwa khosyah. Ini salah satu makna hati burung, rasa takut Allah murka, dan Allah Maha melihat, termasuk hati kita. Kita ngumpul kayak gini, ini kan yang perlu diteliti isi hati kita. Kalau zahir kita mah sudah soleh, adakah ria, adakah sombong, adakah niat yang salah? Karena yang tidak kelihatan orang ketika berkumpul semacam ini adalah isi hatinya. Dan Allah Maha melihat, sehingga harus muncul itu khasyah, rasa takut Allah murka. Jangan-jangan ibadah kita karena hal-hal yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, riqqatul qalb, lembutnya hati, an azan nas, dari menyakiti orang. Jadi takut sekali tetangga kita sakit akibat ulah kita, ucapan kita, teman kita sakit, terzolimi akibat ulah kita, dan kadang kita tidak sadar. Ada cerita dalam kitab Musnad Ibnu Abid Dunya, di kitab As-Sumat, dari sahabat namanya Muhammad bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kata Muhammad bin Ka'ab, kunna julusan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Satu hari kami ini duduk-duduk bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yuhaddis, menceritakan banyak hal tentang syariah Islam. Faqala, tiba-tiba Rasul ngomong, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, inna awwala man yadkhulu min hadzal bab rajulun min ahlil jannah. Wahai para sahabat, nanti lihat dari pintu ini ada laki-laki yang Allah kabarkan dia ahli surga. Penasaran sahabat, Pak, siapa dia? Fadakhala Abdullah bin Salam. Ternyata masuklah sahabat mulia namanya Abdullah bin Salam. Falamman tahawan sorofa, ketika pembicaraannya selesai, Rasul pergi. Itu tidak ada yang pergi, komanas, mereka berdiri mendekati Abdullah bin Salam. Wa akhbaru bi qaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengabarkan akan ucapan Rasulullah. Wahai Abdullah bin Salam, bergembiralah. Tadi Rasul kabarkan antum ahli surga. Senang Pak Abdullah bin Salam mendapat kabar itu. Dan sahabat ngomong, waqalu akhbirna bi awsaqi amalika fi nafsika tarjubihi. Kata para sahabat, kabarkan ke kami kira-kira amal soleh apa Abdullah bin Salam yang kamu istiqomahkan, sehingga Rasul mengabarkan kabar Allah memuliakan antum. Orangnya di dunia tapi sudah dipastikan ahli surga. Apa jawab Abdullah bin Salam? Qala wallahi inni la dhaif. Demi Allah wahai para sahabat mulia, antum lebih mulia, saya lemah. Quran saya hebat antum, ilmu saya hebat antum, ibadah saya hebat antum, sodako saya hebat antum, saya ini orang biasa. Cuman satu yang saya bisa usahakan, yaitu riqqatul qalb, melembutkan hati agar tidak menyakiti orang lain. Jadi ketika kita interaksi ke Allah Subhanahu wa taala, munculkan khasyah agar ibadah kita luar biasa. Tetapi ketika kita berhubungan dengan sesama manusia, munculkan riqqatul qalb, hati-hatilah, menyakiti orang itu hisabnya besar di hari kiamat dan berat. Mudah-mudahan Allah beri rizki kita jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah hati burung, sehingga kita kelak layak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك سيد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به من غمة فجاهد في الله حق جهاده حتى اجتباه وأتاه اليقين. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه هؤلاء بدور الدجى في دجنات الظلام. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga adalah tawakal, Pak. Ada hadis hasan riwayat Imam At-Tirmizi dari Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasa wa taruhu bitana." Kata Rasulullah, ya, kalian hai umatku, kalau dalam urusan dunia, urusan rizki, tawakal ke Allah dengan benar-benar tawakal, pasti Allah jamin rizkinya. Ya, lihat burung sebagaimana burung itu taghdu himaso, pagi-pagi lapar terbang, Pak, usaha nyari rizki. Nanti wataruhu bitona, walaupun belum sore, kalau sudah kenyang pulang. Kalau burung ditanya, burung antum nggak saving, nggak nabung, siapa tahu besok nggak bisa nyari lagi, sakit. Apa jawab burung, Pak? Jawabnya sederhana, umur saya saja belum tentu sampai besok. Lalu kenapa harus disibukkan dengan mikirin besok? Ya. Bukan berarti nggak boleh saving atau nggak boleh nabung. Tetap Nabi Yusuf alaihi salam pun 7 tahun nabung demi masa paceklik kan. Tetapi yang lebih penting itu adalah adamu khaufil faqr. Di jiwa kita ini nggak khawatir miskin, Pak. Orang sebanyak apapun hartanya, kalau khawatir miskin, mulai bermasalah tuh urusan dunianya. Rebutan warisan, sesama pedagang, sesama pembisnis musuhan, takut rizkinya diambil. Bahkan ada yang kemudian lupa waktu. Pagi kerja, sore kerja, siang kerja, malam kerja, terus nyari dunia.
sehingga lupa sholat, lupa baca Quran, lupa hadir ke majelis ilmu. Pengajiannya weekday, wah hari kerja nggak bisa. Pengajiannya weekend, oh lagi liburan bareng keluarga ya, terus kapan ngajinya? Sibuk dengan urusan dunia. Nah ini Allah sindir dalam Al-Quran yang di muqaddimah khutbah pertama saya bacakan, surah Al-Munafiqun, surah 63 ayat 9. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai urusan harta ini melalaikan kalian akan zikrullah, hak ibadah. Di badan kita ini ada hak sholat, ada hak baca Quran, ada hak hadir ke masjid, ada hak menuntut ilmu, Pak. Sisanya buat jalan-jalan silahkan, sisanya buat kerja silahkan, diatur sajalah. Sama kayak di harta kita. Di harta kita itu mau kita pakai, mau buat beli mobil bagus, mau dipakai beli rumah yang megah, bangun rumah yang megah, ya silahkan, uang kita kok. Yang penting halal. Tapi di harta kita ini ada hak ibadah, ada zakat, ada infak, ada sodako, ada hak anak yatim, ada hak fakir miskin. Kata Allah, siapa yang urusan dunianya melalaikan akan zikrullah, hak ibadah, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, maka ketahuilah ya, mereka adalah kelompok khasirun. Di Quran itu ada dua gaya bahasa. Kalau ahli surga muflihun, falah atau fauz, beruntung. Kalau ahli neraka khasirun, merugi. Jadi kalau ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan faulaika humul khasirun, ya hati-hati. Orang yang urusan dunianya melalaikan hak ibadah, siap-siap akhiratnya masuk neraka kalau tidak bertobat. Maka hati burung itu muncul pada 3 hal. Interaksi hubungan ke Allah, kita munculkan khasyah sehingga kita bisa beribadah dengan khusyuk, dengan tulus, dan tidak bermaksiat, baik dikala sendirian atau bersama orang banyak. Yang sesama manusia takut menyakiti dan menzolimi orang, namanya riqqatul qalb. Dan urusan dunia tidak lalai akan zikrullah, namanya tawakal. Yakin Allah sudah pastikan rezeki kita. Ya. Niscaya kalau 3 hal ini kita usahakan dalam kehidupan kita, ya, maka kita distempel Rasulullah sebagai orang yang memiliki hati burung yang layak masuk surga Allah kelak di hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa sallimhum wa radiyallahu anhum wa anna ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna salihah a'malina innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih ahwalana wa ahwalal muslimin washfi mardona wa mardal muslimin waqina wal muslimin syarradh zalimin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.